sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Makan nasi merah, sayurnya bunga pepaya. Tidak ada nasi, pakailah keladi. Janganlah bersungut-sungut dalam berkarya, maka terimalah keselamatan hidup abadi. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari biasa, pekan biasa ke-31. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Hadir bersama saya, Romo Antonius Rajabana OMI, akrab disapa Romo Bono. Selamat datang Romo Bono, apa kabar? Puji Tuhan, terima kasih Mbak Marci. Puji Tuhan, mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jumpa lagi dan senang sekali kita berharap kita bisa mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan hari ini. Semoga nanti kita semua merasa sungguh dikuatkan dan terberkati. Amin, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Bono. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau tak henti-hentinya membimbing kami, menuntun, menjaga, melindungi, dan mengarahkan langkah hidup kami. Terutama kami bersyukur Engkau hari ini pun tetap setia, mengirimkan firman-Mu agar kami menemukan langkah yang tepat untuk masa depan kami. Hadirlah bersama kami dalam perjumpaan ini, sehingga kami merasa Kau kuatkan, Kau dampingi, dan selalu Kau berkati. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Baik, yang mengutus Yesus Kristus Putra-Mu menjadi juru dan keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara kekasih, kalian senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih-lebih sekarang waktu aku tidak hadir. Sebab Allah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kalian tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Maka kalian akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Dengan demikian, aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa tidak sia-sialah aku berlomba dan berjerih payah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadat imanmu, aku bergembira dan bersukacita bersama kalian. Dan kalian pun hendaknya bergembira dan bersukacita bersama aku.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Bono. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah kalian bila dinista karena nama Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan atau inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Bono. Romo, dari bacaan pertama pada hari ini, apa pesan moral dari Santo Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita semua, Romo? Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui suratnya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus tekun mengerjakan keselamatan kita. Dikatakan tekun mengerjakan keselamatan. Jadi keselamatan itu harus diusahakan, harus dikerjakan,
bukan jadi dengan sendirinya. Dan ini sebetulnya merupakan ajakan yang mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh sadar bahwa tindakan, pilihan, keputusan kita itu penting untuk keselamatan kita. Bukan berarti bahwa hidup kita itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan, atau keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Tetapi justru melalui kesadaran bahwa kita dipilih, diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus tekun, taat, dan setia mengerjakannya. Apalagi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa masyarakat di sekitar jemaat Filipi itu bengkok. Nah, kalau bengkok ini kalau kita tidak mengerjakannya, entah kita ikut, entah kita ditindas, entah kita kemudian juga mengalami kesulitan besar. Itu berarti bahwa justru di dalam kegelapan kita harus bercahaya, bukan malah dalam kegelapan terus meleret. Nah, justru itu kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Tetapi Paulus mengatakan tidak perlu terlalu besar-besar. Yang penting kita taat dan setia. Paulus memuji jemaat Filipi sebagai jemaat yang taat. Dan ini penting, ketaatan itu penting. Ketaatan akan kehendak Allah. Karena yang menyelamatkan adalah Allah, dan perintah-perintahnya itu menyelamatkan. Maka sikap yang dituntut adalah ketaatan. Tetapi memang taat ini tidak mudah, karena masyarakat di sekitarnya bengkok. Nah, kalau kita mau taat begini, yang lainnya begitu, kok di sana enak ya, kita taat begini kok begini ya. Jadinya itu ada sebuah pembanding. Tetapi pada saat yang sama bisa jadi ketika kita taat, masyarakat yang lain merasa aneh dia tidak mengikuti apa yang umum di masyarakat gitu. Kita bisa saja mau taat dan setia untuk tekun melakukan kebaikan, jujur, malah dianggap, wah ini tidak mau nurut sama kita ini, mau jalan sendiri, nanti kita dilaporkan, nanti kita bermasalah, lebih baik mereka saja yang kita singkirkan. Bisa jadi, meskipun kita tidak bermaksud untuk menyingkirkan orang lain, malah kita yang kemudian mendapatkan tantangan itu. Maka ketekunan mengerjakan keselamatan itu penting. Tetap setia, memilih yang baik dan benar. Tetap setia kepada firman Tuhan. Tetap setia dan percaya bahwa Tuhan sudah menunjukkan yang benar. Kita tinggal taat dan setia saja. Tetapi di situ berarti ada keteguhan iman. Tidak goyah. Karena kalau sekarang ini juga bukan hanya jemaat di Filipi zaman Paulus ya. Sekarang ini waduh, tantangannya dari luar, dari dalam lingkungan sendiri, dari tetangga, atau juga dari teman-teman yang lain, itu luar biasa. Kalau kita gampang goyah, tidak teguh pegangan kita kepada firman Tuhan, pada kebenaran Tuhan, dan tidak tekun kita mengerjakan keselamatan untuk hidup kita malah yang ikut mereka. Padahal pada saat itu justru mereka membutuhkan keteguhan iman kita, yang bisa menjadi terang, menjadi cahaya. Maka di sini juga Paulus mengatakan, hendaklah justru terangmu bercahaya. Malah dalam situasi yang bengkok itu kita dibutuhkan. Jangan kemudian kita menjadi kecil hati, atau malah kemudian ikut mereka. Di situ ada juga keteguhan iman. Tetapi memang taat dan setia, dan tekun mengerjakan keselamatan. Itu seperti kalau kita tekun mengerjakan sebuah lahan, itu harus dicangkul dulu, disirami, dikasih pupuk, kemudian mulai ditanam. Kalau banyak rumput, dibersihkan pelan-pelan. Itu mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu sebuah proses. Bukan ini kamu selamat dikasih bruk, selesai. Bukan, harus dikerjakan. Karena konteks kita masing-masing, masyarakat di sekitar kita juga berbeda. Tetapi kita juga mesti ingat, keselamatan pertama-tama bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita diselamatkan itu maksudnya kita juga diutus ikut mewartakan keselamatan itu. Dan justru karena itu kita harus jadi terang di dalam gelap.
menjadi kebenaran ketika semuanya bengkok, menjadi teguh beriman ketika semua yang lain goyah. Nah, di situ supaya kemudian memang kita mengerjakan keselamatan kita, mengolah, bukan sekedar menerima dan menikmati. Kayaknya enggak begitu. Kalau kita dipanggil, bukanlah dipanggil, udah kamu diselamatkan, saya panggil, sudah duduk-duduk, minum kopi, enak, beres. Bukan begitu. Aku memanggil engkau untuk mengutus engkau kemanapun aku mau. Dan kalau di dalam konteks kita, ya kita diminta menjadi cahaya, menjadi pembawa damai, membawa kebenaran, membawa harapan, membawa cinta kasih. Nampaknya mudah dan bagus-bagus, tapi persis itu tidak mudah. Bahkan membawa cinta kasih, kita mencintai saja bisa keliru-keliru. Kita maksudnya mencintai, dikiranya menjilat, mencari nama baik, mencari ketenaran, sok suci, macam-macam. Itu yang bagus-bagus tuh. Apalagi memperjuangkan yang benar. Meskipun kita tidak mau bermaksud melawan yang lain, tapi kadang-kadang kalau orangnya sudah bengkok, kita melakukan kebenaran dikiranya menentang, tidak menyetujui. Dan ini yang kemudian menjadi masalah bagi kita. Kalau kemudian kita mengalami kesulitan, kita tidak bisa mengeluh. Kenapa ya saya ikut Tuhan, melakukan yang baik, kok malah menderita? Bukan karena kita melakukan yang baik kita menderita. Bukan karena mengikuti Tuhan kita menderita. Tetapi mengikuti Tuhan dalam kebenaran dan kebaikan seringkali ditangkap itu sebagai ancaman bagi mereka yang melakukan hal-hal yang belok. Nah, itu masalahnya. Karena itu kita perlu diingatkan oleh Rasul Paulus supaya kita tekun, setia mengerjakan keselamatan kita. Bukan dengan hal-hal besar, tetapi tekun mengasihi, tekun mengampuni, tekun berbuat baik, dan taat kepada firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan sebetulnya juga cuma sederhana. Hidup dalam cinta kasih. Karena menurut saya perintah Tuhan cuma satu. Inilah perintahku. Hendaklah kalian semua saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kita harus bisa menemukan bentuk dan ungkapan kasih itu di konteks kita masing-masing zaman sekarang. Kalau di tempat kerja konteksnya bagaimana? Membawa cinta kasih. Di rumah dengan tetangga konteksnya bagaimana? Membawa cinta kasih. Dan tekun mengerjakannya meskipun mengalami kesulitan. Dan itulah yang kemudian akhirnya akan menjadi kegembiraan bagi Rasul Paulus yang sudah berjerih lelah untuk mengerjakan keselamatan bagi umatnya. Dan mudah-mudahan kita juga tidak mengecewakan Rasul Paulus yang sudah mengorbankan hidupnya untuk iman kita. Begitu Mbak Mercy kurang Iya, lebihnya. terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi buat Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Ini kayaknya menarik sekali Romo. Pada saat Romo mengatakan bahwa keselamatan itu perlu diperjuangkan atau diupayakan. Sementara saya dan beberapa orang Kristiani lainnya menganggap bahwa, enak ya jadi orang Kristiani, punya Tuhan yang menyelamatkan. Nah, disinilah tadi kami disirami dengan inspirasi yang disampaikan bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan. Tadi seperti halnya petani, dia dengan sabar, tekun menanam mulai dari bibit, disiram dan seterusnya, akhirnya berbuah. Nah, demikian pula juga dengan kehidupan kita. Tadi juga Romo juga menyampaikan bahwa dalam keselamatan itu tentu kadang-kadang suka menentang arus karena harus memperjuangkan kebenaran. Saya coba mengingat quote dari Santo Yohanes Paulus yang kedua, kebenaran tidak selalu sama dengan keputusan mayoritas. Nah, itu yang terkadang Romo terkadang tadi ya melawan arus dalam pengertian bahwa kita tahu kebenaran itu seperti ini, tetapi
di sekeliling kita menganggap itu itu hal yang biasa, hal-hal negatif yang dianggap biasa. Nah, mungkin di waktu ini Romo bisa berbagi kepada Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik bagaimana sebagai seorang Kristiani dalam menjawab tantangan yang ada di zaman now, kata anak muda, zaman now, di dalam pekerjaan ataupun di tempat lain yang terkadang dalam ukuran cinta kasih itu terkadang apakah kasih yang membiarkan sesuatu yang salah tetap berjalan, atau kasih dalam pengertian pasti ada perdebatan tetapi tadi memberikan kasih dalam suatu perdamaian. Romo, silakan Romo. Baik, Mbak Mercy. Sebetulnya pada prinsipnya mengikuti Kristus itu ya mempercayai kebenaran. Dan kebenaran itu kalau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Dan memang kebenaran ini hanya bisa sungguh diketahui oleh roh yang ada di dalam diri kita. Nah, maka penting bahwa sebetulnya dalam memperjuangkan keselamatan, kemudian mengusahakan keselamatan itu, kita perlu bersentuhan dengan roh yang ada di dalam diri. Maka perlu doa hening, kemudian perlu latihan kesadaran. Karena pada saat itu kemudian kita mempunyai pandangan yang lebih jernih. Nah, ini kalau seperti ini ada kebijaksanaan. Misalnya, saya harus mengambil keputusan, tapi keputusannya ini tidak populer ini. Kalau saya mengambil keputusan ini, saya bisa tidak disukai atau malah bisa dibenci. Tetapi karena ada saat-saat hening, pikiran kita menjadi lebih jernih, dan kemudian kita mempunyai keberanian. Karena pada saat itu kemudian kita menemukan nilai yang kita perjuangkan. Sehingga kalau toh kemudian orang lain tidak suka atau membenci, saya bisa menerima karena saya mempunyai nilai yang saya perjuangkan. Entah itu kebenaran, entah itu cinta kasih, entah itu pengampunan. Itu juga nilai yang mesti kita pegang dan biasanya ditemukan dalam kejernihan ketika kita mempunyai saat-saat hening. Nah, pada waktu itu muncul keberanian dan bukan karena mau melawan orang, tetapi karena saya mau memperjuangkan nilai yang saya yakini. Misalnya mengampuni. Kalau saya mengampuni, belum tentu itu baik bagi orang lain. Malah mereka mengatakan, kenapa sih kamu mengampuni dia? Tidak boleh itu mengampuni dia, berbuat jahat begitu, jangan diampuni. Tetapi kalau saya memegang itu dalam kejernihan, pengampunan adalah wujud cinta kasih yang besar. Saya tidak membenarkan tindakannya, tetapi saya mengasihi orangnya dan karena saya mengampuni. Dan di situ ada pergulatan yang kemudian muncul sebagai keyakinan yang membuat kita juga berani memperjuangkan dan kalau perlu memberi penjelasan bahwa yang saya perjuangkan adalah kebenaran, mengampuni, bukan membenarkan kesalahannya orang. Nah, di situ ada dialog, di situ ada sebuah kesaksian yang membuat orang lain mengerti nilai-nilai apa yang kita perjuangkan. Disitulah maksudnya kita mengerjakan keselamatan kita. Bukan sekedar menerima, beres, tidak. Dalam kenyataannya, pro dan kontra itu banyak, kadang perlu penjelasan, kadang harus diam, kadang perlu kebijaksanaan. Begitu, Mbak Mercy. Terima kasih Romo Bono. Baik sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita diajak oleh Romo Bono untuk pada saat kita dalam hiruk pikuk kehidupan kita, terkadang kita banyak masalah, banyak yang harus kita putuskan, hening sejenak untuk mengetahui apa keputusan yang kita mau pertahankan, keputusan yang bijaksana, yang tentunya kita setelah kita diam sejenak, kita minta roh kebijaksanaan agar apa yang kita putuskan itu benar-benar yang terbaik menurut Tuhan, menurut kita, dan juga menurut orang yang mungkin tadi kita ampuni dan sebagainya. Jadi kita bukan melihat bagaimana atau pembiaran terhadap salah yang dilakukan orang tersebut, tetapi kita dengan
kebijaksanaan, kita mengampuninya sebagai wujud cinta kasih Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu sesi pertama ini dalam perbincangan rohani kita, dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Bono dan Merji. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai dengan sesi yang kedua ini. Kita akan mendengarkan ulasan mengenai bacaan Injil menurut Lukas. Romo Bono, ada kalimat yang menyentuh pada diri saya nih. Dikatakan bahwa jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin Romo bisa memberikan inspirasi untuk Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, memang kalau membaca teks secara harafiah atau hurufiah, ada kata barang siapa tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, tidak pantas. Apakah itu berarti bahwa kita diminta membenci oleh Tuhan? Tentu tidak. Hanya memang dalam bahasa aslinya, memang bahasa perbandingan A lebih baik dari B itu tidak biasa. Selalu berupa ekstrim. Kalau A ya tidak B. Bukan A itu lebih baik dari B, itu masalah struktur bahasa. Tetapi selain itu juga ada masalah prioritas. Mengikuti Yesus, mengasihi Yesus, itu berarti juga meninggalkan segala-galanya. Karena prioritasnya itu Yesus sebagai satu-satunya yang terbaik, yang paling, yang nomor satu. Dan pada saat yang sama itu sebetulnya kalau semua perhatiannya kepada Yesus berarti juga tidak memperhatikan yang lain. Dalam arti itu. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi karena saking pentingnya mengikuti Yesus ini, maka kemudian yang lain menjadi tidak relevan. Dalam arti itu juga bisa dikatakan sebagai membenci atau meninggalkan. Atau ya tidak terlalu lagi menjadi fokus perhatian, itu mungkin bahasa lebih tepatnya. Anehnya dan baiknya, memperhatikan, mempusatkan diri kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, taat kepadanya, seringkali justru membawa berkat pada bagian-bagian yang lain, yang nampaknya kurang diperhatikan, atau dalam tanda kutipnya diminta membenci, tapi malah justru mendapatkan perhatian dan kasih. Karena ketika kita tercurah kepada Tuhan sepenuhnya, maka kemudian kita bisa menyatukan diri dengan Tuhan, dan Tuhan adalah kasih itu sendiri. Sehingga akhirnya justru yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan kebaikan kepada orang tua, kepada sahabat, dan sebagainya. Tetapi memang Tuhan mengatakan prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bukan dibalik. Begitu dibalik malah tidak jadi. Itu seperti kalau kita mau mengejar ayam. Mengejar ayam malah ayamnya lari. Tetapi kalau kita membawa beras, ayamnya malah datang. Dan itu justru yang dimaksudkan. Kita tidak mengejar-ngejar keselamatan, dalam arti memperhitungkan keselamatan sendiri. Dalam bahasa lain, barang siapa
menyelamatkan nyawanya malah kehilangan. Tapi kalau yang merelakan, mengikhlaskan nyawanya malah mendapatkan. Nah, dalam hal ini, prioritas kasih, prioritas perhatian kepada Tuhan yang kelihatannya mengabaikan yang lain, karena fokus beneran, ternyata justru membawa berkat kepada yang lain. Karena kemudian di situ ada pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan-perhitungan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kalau kita mau mengikuti Tuhan, kita juga harus sungguh-sungguh fokus dan mempunyai motivasi yang kuat. Kalau tidak, coba motivasi itu diolah supaya kuat, supaya teguh, sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Jangan sampai seperti orang membangun rumah, itu seperti bara api, tapi api yang dari daun kelapa kering. Memang cepat besar, tapi cepat habis. Nah, mengikuti Tuhan Yesus tidak bisa seperti itu. Harus ada motivasi yang kuat. Bahkan dalam arti tertentu, berani meninggalkan orang tua. Berani meninggalkan keluarga. Karena ada nilai yang lebih besar. Bukan bahwa keluarga itu tidak penting. Bahkan bukan orang tua itu tidak perlu dihormat. Bukan. Tetapi nilai yang lebih besar itu perlu fokus, perlu perhatian, dan kemudian mengarahkan hati sepenuhnya ke sana. Tetapi dengan cara itu kemudian kita mempunyai kekuatan. Kalau mengalami kesulitan dalam mengikuti Tuhan, entah juga karena seperti bacaan pertama, di lingkungan yang bengkok, kita tidak gentar, kita tidak ragu, karena kita mempunyai motivasi yang kuat. Kita sudah bisa membuat perhitungan, seperti orang mau berperang, sudah ada hitung-hitungannya. Kalau jelas-jelas bahwa tidak menang, ya tidak usah. Mending membuat persepakatan damai. Nah, seperti itu. Dalam hal ini juga, tadi antara membenci dan mengikuti Yesus, membenci bapaknya dan mengikuti Yesus, itu ada hitung-hitungannya. Jangan sampai mengikuti Tuhan itu kalah oleh yang jauh kualitasnya di bawah. Misalnya, saya mau menjadi imam, misalnya contohnya. Tapi aduh, nanti nunggu dulu lah sampai bapak saya meninggal, saya baru masuk. Telat, itu sudah banyak waktu hilang untuk bisa mempersiapkan diri. Nah, perlu tinggal saja kalau memang itu perlu. Karena punya kehidupan sendiri. Bukan bapak saya nggak penting untuk saya, tetapi panggilan hidup saya ini menuntut saya harus konsen, fokus. Kalau perlu meninggalkan, ya saya tinggalkan, gitu. Tetapi dalam kenyataannya tidak kok. Saya masih tetap bisa mengunjungi bapak saya, menanyakan kabarnya, dan kadang-kadang mampir kalau lewat. Nah, itu yang sering terjadi. Di sini adalah masalah fokus, masalah perhatian, masalah arah hati, sehingga kita tidak gampang goyah. Karena mengikuti Tuhan, itu membutuhkan motivasi yang memang sungguh-sungguh dalam dan kuat. Seperti tadi, tantangannya banyak, masyarakat kita tidak lurus-lurus saja, dan sering ada yang disebut dengan dosa struktural. Bahkan kita tidak bengkok saja susah. Lalu semuanya bengkok, semuanya pakai uang misalnya, kita tidak pakai uang, nggak bisa. Itu yang namanya dosa yang sudah jadi struktur. Nah, di situ juga butuh kekuatan, butuh keteguhan, butuh prioritas, dan motivasi yang kuat. Supaya jangan kita sudah berjuang, nanti berhenti di jalan. Nah, malah orang lain mentertawakan, gitu. Perlu motivasi, perlu fokus. Sekali lagi, ini ketegasan dan penjelasan lebih dalam daripada bacaan yang pertama tadi, yang dalam arti disebut memperjuangkan keselamatan kita. Nah, di dalam Injil dipertegas lagi dengan sungguh-sungguh motivasi yang kuat. Meninggalkan apa yang memang harus ditinggalkan, bukan tidak penting, tetapi karena ada yang lebih penting, yaitu panggilan untuk mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Itu membutuhkan motivasi yang kuat, keteguhan iman, dan pengorbanan. Tidak ada yang tidak membutuhkan pengorbanan. Semakin bernilai sesuatu, semakin besar pengorbanan yang diharapkan. Dan semakin besar pengorbanan yang dipersembahkan, semakin berkualitas perjuangan itu. Nah, di situ yang bisa menguatkan iman kita.
Maka Tuhan mengingatkan kepada kita, mengikuti Tuhan juga harus ada hitung-hitungannya itu. Terutama hitung-hitungan dalam hal motivasi. Jangan hanya obor blarak gitu ya. Obor blarak itu cepet, blarak itu daun kelapa kering, itu cepet nyalanya tapi cepet juga hilangnya. Nah, kalau mengikuti Tuhan nggak bisa begitu, nanti kena angin sebentar udah habis ya, repot kita nanti di tengah jalan, akhirnya justru kita tidak sampai kemana-mana. Seperti itu Mbak Mercy kurang lebihnya. Baik, terima kasih Romo Bono yang sudah memberikan penguatan juga untuk kami. Dan di sini dikatakan bahwa pada Injil Lukas ini mempertajam ataupun lebih menekankan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang tadi di bacaan pertama. Romo, kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya kan di sini untuk mengikuti Tuhan skala prioritas, artinya Tuhan menjadi utama dan terutama. Dan di sini terkadang ya tadi Romo, bukan kita tidak sayang sama keluarga, dalam pelayanan terkadang kala kita harus meninggalkan keluarga kita untuk tadi yang Romo katakan bahwa ada nilai yang lebih yang dibandingkan kita hanya di rumah saja atau melayani keluarga saja. Keluarga juga penting. Tetapi asal jangan melayani yang lebih besar, tetapi keluarganya berantakan. Mungkin itu juga menjadi perhatian kita bersama ya Romo ya. Ya, menurut saya Ya, justru bisa menjadi ujian. Ujian ketulusan pelayanan. Biasanya kalau pelayanan kita itu benar dan tulus, keluarga juga baik. Tapi kalau keluarga berantakan dengan alasan melayani, seringkali pelayanan itu tidak sungguh-sungguh murni dan tulus. Kalau murni dan tulus biasanya tidak begitu. Karena seperti tadi Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Biasanya, ini kesaksian juga dari beberapa umat yang saya temui. Romo, saya itu melayani gereja dengan ikhlas. Bukan karena saya kadang-kadang mendapatkan pujian langsung atau buah yang langsung, tidak Romo. Tetapi entah bagaimana, langsung atau tidak langsung. Ketika saya melayani, saya tidak tahu kenapa keluarga saya baik-baik, anak-anak sekolahnya lancar, pekerjaan ya ada saja rezekinya. Dan itu adalah sebuah konfirmasi. Mungkin hasilnya nggak langsung loh, Mo. Tapi kami semua sehat, keluarga sehat, anak-anak sekolah lancar. Lah itu, Romo. Nah, itu yang terjadi. Maka kalau kemudian ada pemikiran bahwa jangan sampai melayani tapi keluarganya berantakan. Nah, itu kemungkinan besar itu ada sesuatu something wrong di situ. Karena biasanya kalau motivasi ada yang mesti ketulusan, dimurnikan ya Romo. iya betul, Motivasi pelayanan yang mesti dimurnikan. Misalnya saya betul. seorang lektor, kalau Ya, tujuannya adalah untuk biar umat banyak yang kenal saya gitu kan. Nah, itu ya, tidak sesuai dengan motivasi yang seharusnya. Begitu ya Romo ya? betul, betul sekali, betul sekali. Baik, baik Romo, terima kasih atas inspirasi renungan yang Romo sudah sampaikan kepada kita semua bahwa dalam pelayanan itu jangan melihat dari sistem atau imbalan yang berupa maaf keuangan ataupun harta benda, tetapi buah-buahnya itu banyak. Tadi yang seperti Romo sampaikan ada umat yang mengatakan bahwa keluarga sehat, diberikan rejeki dan seterusnya, semua dimudahkan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu pada perbincangan kita hari ini. Mari kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Bono. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita hening sejenak dan siap menerima berkat berlimpah dari Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, nyata sungguh bahwa Engkau tidak pernah menyerah mencintai kami, sehingga kami terus-menerus Kau bimbing, Kau arahkan untuk hidup dalam kepenuhan, lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita, dan lebih ringan dalam menjalani hidup ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, dan kami memohon agar Engkau menguatkan iman kami,
juga membantu kami untuk terus berkobar-kobar di dalam kasih, sehingga kami dapat mewartakan kabar gembira keselamatan kepada banyak orang. Berkatilah kami, juga niat baik kami, agar selalu berkenan di hati-Mu. Dan kami menyiapkan hati agar Engkau memberkati kami semua, memberkati keluarga, pekerjaan, dan niat baik kami dengan kasih, kuasa, dan berkat yang berlimpah dari-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Romo Bono atas inspirasinya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Antonius Rajabana OMI dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Gurita di dasar laut berkaki 8. Kalau diganggu, keluarlah tintanya. Bijaksanalah dalam menentukan masa depan, terimalah keselamatan hidup sesungguhnya. Salam damai, Tuhan memberkati.